lampu. Ini lampu bertato. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allah puji bagi Allah dan salam kepada baginda Rasulullah dan kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Baik, di malam Jumat ini, di live kali ini kita masih bersama dengan narasumber yang sama, yakni Faiz. Di dua live sebelumnya kita telah membahas terkait dengan Al Zaitun dan juga polemik Stadion JIS dan politik sepak bola di Indonesia. Nah, di malam kali ini yang akan kita bahas adalah terkait dengan time machine atau mesin waktu. Ya. Bagi teman-teman yang nanti jika ingin berinteraksi, memberikan komentar ataupun pendapatnya terkait dengan mesin waktu, bisa langsung drop di bawah komentarnya di kolom komentar di bawah. Oke, Faiz. Sebelumnya kita hidup di dunia itu ada dua unsur. Ya. Kita hidup di ruang dan waktu. Nah, keberadaan mesin waktu ini kemudian menjadi polemik karena dia bisa mengolah ruang dan waktu dan membawa penggunanya ke ruang dan waktu tertentu di masa yang berbeda. Itulah pengertian time machine yang dipahami orang secara saintifik begitu. Jadi saya di sini memiliki pandangan tersendiri terkait dengan ini. Namun sebelumnya saya ingin mendengar pendapat dari Faiz sendiri. Sebelumnya Faiz pertama kali kenal mesin waktu itu, mendengar istilah mesin waktu itu kapan? Di sosial media. Sosial media begitu. Kalau saya sendiri itu pertama kenal mesin waktu itu dari Doraemon. Iya. Saya tuh pertama kali itu dari Doraemon. Oke, lanjut Faiz. Halo Zaki. Muhammad Zaki Azhari. Masih dengar dari Budi Doraemon. Oke, lanjut Faiz. Mesin waktu Ya. judul lagunya. Jadi mesin waktu. Besar gitu orang. Mesin waktu kalau dari secara keilmuan, Ya, gimana Pak? yang telah saya baca barusan. Jangan bilang-bilang. Jangan dibilang. Ini kan pendapat orang. Iya, Kita boleh. Baca menyampaikan. buku bilangnya. Ya, boleh. Apit nih. Bagaimana? Apit memang rusak ada. Jadi yang setelah aku baca tadi, Ya. waktu itu mesin waktu itu sepertinya sudah ada dan sudah teorinya sudah berkembang sejak masa Albert Einstein dengan teori relativitasnya. Oke. Jadi itu masih hanya sebatas teori. Saat masa Albert Einstein. Dan beliau pun masih belum yakin sepenuhnya atas teori yang telah beliau keluarkan. Oke. Dan juga hingga saat ini belum ya, bukannya tidak ada, belum ada orang yang mampu menciptakan mesin waktu secara nyata untuk mengembalikan seseorang tersebut ke masa yang lampau untuk memperbaiki masanya masanya. Belum ada atau kita belum tahu? Belum, menurut aku belum ada. Belum ada. Oke. Halo Safriani. Jadi belum ada. Nah, jadi karena waktu ini milik Allah, dari masa Albert Einstein hingga saat ini teori itu sudah berkembang dan mungkin ada beberapa ahli yang ingin mengeksekusi pemikiran Albert Einstein tersebut. Boleh ini kita bahas dari segi saintifik dan juga religi gitu. Nah, boleh. Oke, boleh. Dari segi saintifik dan juga secara teologis. Oke, lanjut. Kita bukannya ingin tapi memang percobaan demi percobaan yang mungkin terus dilakukan dari generasi ke generasi oleh para ahli. Halo Mbak Ayu, halo Rania. Itu masih belum menemukan titik terang atas keberadaan mesin waktu. Dan menurut pendapatku,
sampai kapanpun mesin waktu itu tidak akan ada. Iya. Kembali ke tadi asumsi pribadi. Oke. Jadi teori hanyalah teori. Tak ada yang melarang untuk mempelajari sesuatu hal baru. Bahkan Allah pun menyuruh kita untuk terus menuntut ilmu, Ya. baik ilmu agama maupun dunia. Jangan hanya ilmu agama saja hingga merupakan ilmu dunia. Contohnya seperti para ahli kita dari agama Islam kita sendiri yang mereka itu dahulu di masa lampau tidak hanya menguasai satu ilmu saja. Betul. Beliau sangat jago di bidangnya, misalkan keagamaan Islam, pendidikan agama, dan juga mereka menguasai ilmu-ilmu umum seperti ilmu astronomi, ilmu matematika. Nah, berarti dan pada masa lain-lain. dulu itu tidak ada pemisahan tuh, Ah. antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Dan itu hal yang bisa kita ambil teladannya. Iya, boleh. Karena hingga saat ini Pasti Pak. setahu saya tidak ada orang yang ahli dalam bidang tertentu, dia juga ahli dalam hal-hal yang lain. Jadi emang sulit untuk ditemukan hingga hari ini orang-orang seperti orang yang ada pada masa lalu. Oh ya, ini sedikit melenceng ya Nah, dari nggak apa-apa. pembahasan Nggak apa-apa. time machine. Lanjut. Jadi Yang baru bergabung, halo kesimpulan- Lutfia. Ini langsung kesimpulan ya? Udah bisa? Yang dulu. Kadang ada teori lagi ya Pak? Nggak ada lagi sih. Nah, lagi udah kesimpulan nanti. Kesimpulannya menurut pribadi nih ya, Ya. mesin waktu hanya sebatas teori yang mampu kita pelajari tapi tidak bisa kita eksekusi. Itu dari Faiz. Baik, kita berikan aplaus untuk Faiz terkait dengan teorinya terkait dengan Edi Saputra, mesin respect. waktu. Respect. Edi Oke. Saputra kok betah kali di dalam. Kan ini pembahasannya tidak berbobot. Ya. Oke. Itu dia tadi menurut Faiz. Dan Faiz dia lebih membahas ke Luar dari membahas dia dari segi teologinya begitu. Nah, kalau dari aku sendiri, mesin waktu itu tidak ada jika kita menggunakan definisi yang pertama di latar belakang. Oh. Jadi latar belakang itu mesin waktu yang kita mengatur ruang dan waktu untuk membawa kita ke waktu-waktu tertentu. Kalau kita menggunakan definisi itu maka nggak ada. Tapi jika Tidak akan pernah ada ya. nah itu nggak tahu, kita nggak tahu perkembangan ilmu pengetahuan itu seperti apa. Tapi kalau dari aku terkait dengan mesin waktu ini, aku percaya mesin waktu itu ada, tapi di definisi yang lain gitu. Dan itu sudah ada sekarang. Definisinya kayak mana tuh? Mesin waktu adalah teleskop. Teleskop. Kenapa? Ini penjelasannya. Oh ntar, itu kayak sebelum kau jelasin kayak udah ada. Nah, gimana? Ntar, coba, 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 coba. Cak. Nggak, Coba coba. langsung jelasin. Mungkin sinkron dengan apa yang gue pikirin yang belum coba dikeluarkan. jelasin dulu. Dari Faiz ya mana? Belum aku jelasin gimana. Teleskop. Halo Rahmadani. Gimana? Gini, kecepatan cahaya. Nah, exactly. Kecepatan cahaya. Betul. Kecepatan cahaya dari matahari ke bumi memakan waktu hingga 7 menit. Itu baru matahari. Ya. Sedangkan teleskop kita mampu melihat hingga jarak yang lebih jauh daripada matahari. Yes. Yang mana kecepatan cahaya tersebut lebih lama lagi, lebih memiliki waktu untuk tembus ke bumi. Contoh misal bintang yang kita lihat sekarang nih. Itu cahaya yang kita lihat sekarang, itu cahaya yang ia pancarkan dalam waktu tertentu yang aku kalau bintang nggak tahu sih berapa itu. Dan dengan alat teleskop kita bisa melihat bentukan itu sebelum cahaya itu sampai kemari. Jadi contohnya misal bintang itu baru muncul dari ufuk barat. Ya. Waktu dia muncul itu berarti dia sudah berapa waktu tertentu dia sudah ada di sana. Cuman cahaya belum sampai. Ketika kita lihat dengan teleskop, contohnya cahaya masih ada di sana sudah nampak dari teleskop tersebut sebelum ia sampai kemari. Itu kalau dari Faiz. Ya, memang benar
poin utamanya adalah terkait dengan kecepatan cahaya. Tapi ada tadi beberapa penjelasan yang belum sampai. Perlu kita ketahui itu cara kerja mata kita, mata manusia ini adalah untuk bisa melihat itu dia memantulkan cahaya dari benda-benda begitu. Sehingga kalau sebenarnya gelap itu nggak ada. Ya. Yang ada adalah ketiadaan cahaya. Jadi cahaya itu punya kecepatan. Ada ukur berapa? Mana ada cepat? Ada. Nah. Kecepatan cahaya itu kalau digunakan untuk mengelilingi bumi bisa 7 kali dalam 1 detik. 1 detik kali putaran. 7 kali putaran bumi. Nah, dari jarak bumi ke bulan itu perlu waktu 1 detik cahaya. 1 detik cahaya. 1 detik cahaya. Artinya kita lihat bulan sekarang. Itu adalah Enggak, yang kita lihat adalah bulan 1 detik yang lalu. Begitu. Matahari, dari jarak bumi ke matahari itu butuh waktu 8 menit cahaya. Jadi kalau misalnya kita lihat matahari sekarang, itu adalah matahari 8 menit yang lalu. Gitu. Bintang terdekat dari matahari namanya Proxima Centauri. Itu jaraknya adalah 4.000 tahun cahaya. Jadi ketika teleskop dari NASA itu melihat bintang itu, cahaya bintang itu adalah cahaya bintang 4.000 tahun yang lalu. Tapi baru sampai ke kita. Begitu. Jadi ini mesin waktunya. Kita bisa melihat masa lalu. Walaupun kita tidak bisa melihat masa depan. Nah, dengan adanya konsep ini pula, ilmuwan bisa memprediksi kejadian minimal 400 tahun setelah Big Bang. Minimal sekali ya. Karena dari NASA itu semakin jauh jaraknya yang mereka tangkap itu, objek-objek yang tertangkap itu semakin sederhana. Semakin bentuknya tidak jelas. Sederhana. Sehingga di 400 tahun setelah Big Bang mereka membuat sketsa, aku lupa namanya apa, yang itu memang betul-betul nggak jelas, cuma bintik-bintik cahaya. Yang itu adalah mereka prediksi 400 tahun setelah Big Bang. Masih belum ada kehidupan. Masih belum terbentuk apa-apa gitu. Itu makanya aku bilang teleskop itulah mesin waktu. Dengan definisi yang berbeda. Jadi begitu. Terkait dengan pembahasan mesin waktu. Makanya penting bagi kita sebelum kita bahas apa-apa itu sebenarnya bahas definisi dulu. Kita samakan persepsi dulu yang kita bahas itu apa. Yang sampai melenceng. Betul. Jadi bila bintang yang apa tadi namanya Centaurus, Proxima Centaurus itu sudah padam saat ini. Kita nggak tahu dia padam. Betul. Kita nggak tahu. Karena masih cahaya dia yang berjalan itu yang masih kita lihat. Kita nggak tahu wujud asli di belakang cahaya itu. Betul. Kita baru tahu bintang itu padam 4.000 tahun setelah bintang itu. Begitu juga dengan matahari. Karena kan setiap bintang itu pasti ada masanya. Di suatu titik dia nanti bakalan hancur begitu. Saat matahari hancur, bumi masih punya waktu 8 menit. Untuk istighfar gitu. Istighfar. Siapa yang bisa tahu bahwasanya matahari itu telah padam 8 menit yang lalu? Nah, itu dia. Saat kita tahu matahari itu padam, ya udah ambil lah kita. Lalu kita pada sejatinya punya waktu 8 menit. Berarti Allah tidaklah pernah salah ya. Itu tidak memberikan kesempatan kepada hambanya untuk bertaubat. Sudah 8 menit. Kawan-kawan, ada nggak 8 menit berdoa gitu di masjid mungkin? Wah, nih nali habis bayar langsung aja. Balik kanan. 3 kul 3. Dia 3 kul. Lihat teman tuh. Ini yang nonton. Ini dia yang nonton. Mas Ini penyobahan serius yang nonton.
Jadi kapan yang nggak serius sudah? Ada barusan kan alu Legit zaitun. Legit. Legit no. kan kalau live video tuh. Oh ya yang render-render mana? Assalamualaikum Yusuf. What's up? How are you doing? Yusuf is my Ukraine friend from Turkey, right? Turki. Baik teman-teman, mungkin untuk pembahasan time machine malam ini kita cukupkan terlebih dahulu. Dan kita menarik kesimpulan bahwa dengan definisi tertentu kita bisa mengartikan time machine itu sebagai Alat teleskop. Walaupun alat pembantu ya. walaupun fungsinya cuma Dengan fungsi yang berbeda. fungsinya untuk cuma bisa melihat masa lalu. Bukan kita kembali ke masa lalu, Nah, tapi kita dapat melihat. jadi kita dapat melihat. Sekian bahasan kita pada malam hari ini. Semoga walaupun mungkin bahasannya cetek ya, pembahasannya juga tidak terlalu detail, tapi semoga ini menjadi ibrah, menjadi cakrawala baru bagi teman-teman begitu, tentang bagaimana ketika kita melihat sesuatu itu kita harus kembali kepada definisinya dulu untuk menyamakan persepsi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Tangkap pemikiran. Sekali lagi terima kasih. Siapa nih masih nonton? Nggak kelihatan ya, nggak sinyal soalnya. Oh Edai. Edai, terima kasih sudah setia. Maaf jika ada kesalahan kata. Saya Teguh Channel Sabri undur diri. Saya Muhammad Faiz. Kita ketemu lagi di live selanjutnya. Kalau mau ada bahasan tertentu yang harus dibahas, silakan DM. Kami akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma. Bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kasih makan ya KB. Wabarakatuh. Sabi ana urang. Umak. Sabi ana urang.